Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Polisi menangkap 2 karyawan SPBU di Tabanan, Bali yang terlibat kasus rekayasa perampokan. 2 karyawan tersebut menggelapkan uang SPBU senilai 670 juta rupiah. Kedua pelaku yakni KD Dwi bertugas sebagai accounting di SPBU dan Made Ariana yang bertugas sebagai operator. Rekayasa perampokan dilakukan untuk menutupi aksi pencurian uang SPBU yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan cara memanipulasi uang setoran saat di bank. Awalnya, KD Dwi yang setiap hari bertugas menyetorkan uang SPBU ke bank mengaku menjadi korban penjambretan saat berada di Jalan Bypass Soekarno, Kecamatan Kediri, Tabanan pada Senin 30 Januari 2023. Kasus penjambretan kemudian dilaporkan ke polisi oleh pihak manajemen SPBU. Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Chandra mengatakan ada beberapa keanehan saat mengetahui laporan kasus penjambretan. Setelah mengetahui adanya sesuatu yang janggal, Polres Tabanan melakukan pendalaman dan terungkap skenario penjambretan untuk menghilangkan jejak penggelapan uang yang dilakukan pelaku. Made Ariana berperan sebagai penjambret dan mengamankan uang hasil curian di rumahnya. Kini, kedua pelaku dapat dijerat dengan pasal 374 Junto 64 KUHP menyangkut penggelapan dalam jabatan dan aksi yang dilakukan bersama-sama. Ada luarsa ada Pak? Yuk, selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Rudi Angga Ismayana. Saat ini melaporkan dari Polres Tabanan. Saat ini anggota Satreskrim Polres Tabanan dan juga unit Reskrim Polsek Kediri berhasil mengungkap kasus penipuan atau rekayasa yang dilakukan oleh 2 orang karyawan SPBU di Bypass Soekarno, Bypass Jalan Insinyur Soekarno di Kabupaten Tabanan, di mana untuk diketahui bahwa kemarin sempat terjadi kehebohan di beberapa di sosial media, tepatnya ada kasus penjambretan di Tabanan. Namun setelah dalam pelacakan oleh pihak unit Reskrim Polsek Kediri dan juga Satreskrim Polres Tabanan, baru diketahui ternyata kasus yang melibatkan 2 orang ini adalah rekayasa yang dilakukan untuk menutupi kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan SPBU kepada manajemen SPBU, di mana polisi berhasil mengungkap dan menyita barang bukti berupa uang 107 juta dari tersangka laki-laki. Dan kasus ini merupakan kasus penipuan dan juga disertai penggelapan. Kemudian juga ada rekayasa di mana kedua tersangka udah yang sudah menikah semua dan sudah punya anak, sudah menikah, sudah menikah berarti sudah punya anak. Jadi Tribuners, bahwa
Untuk rekayasa ini sendiri berhasil diungkap setelah pihak kepolisian berhasil melakukan interogasi dan pengecekan di sekitar lokasi kejadian, bahwa beberapa saksi di lapangan mengaku bahwa tidak ada peristiwa penjamretan atau tidak ada kejadian di sekitaran TKP atau di flyover Jalan Bypass Soekarno, yang kemudian akhirnya setelah ditelisik dan diselidiki oleh polisi, ternyata itu hanya sebagai penyamaran atau penyaruan dari tersangka untuk memburamkan kasus sebelumnya, bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan penggelapan uang sebanyak 671 juta, kemudian merekayasa dengan melakukan kebohongan untuk menutupi kejahatan sebelumnya dengan mengaku dilakukannya penjamretan, sehingga dari pengungkapan kasus ini polisi langsung mengamankan barang bukti 110 juta uang yang berhasil disita, dan untuk sisanya sudah dilakukan atau dihabiskan oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari, dan penggelapan uang SPBU sendiri sudah dilakukan selama 2 tahun oleh kedua tersangka. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.